Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yuni Rahmawati. Di sini saya akan mengajar biologi peminatan khusus untuk kelas 11 MIPA 5 dan MIPA 6. Untuk materi yang akan saya sampaikan, silahkan tonton video berikut. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi sel ya. Jadi materi ini adalah materi yang dipelajari di kelas 11 ya, biologi untuk kelas 11 SMA. Apa itu sel? Sel adalah unit struktural terkecil dari makhluk hidup ya. Jadi mungkin dari SD, dari SMP sudah sering dengar kata-kata sel. Setiap makhluk hidup itu tersusun atas sel-sel ya. Ada yang cuma punya satu, namanya makhluk uniseluler. Ada yang punya banyak namanya multiseluler seperti kita ya. Oke, yuk kita pelajari apa saja sih yang harus kita tahu dari sel. Yang pertama sekali yang harus kita tahu itu adalah teori-teori mengenai sel ya. Jadi yang membawa teori-teori ini adalah biolog-biolog atau ilmuwan-ilmuwan, peneliti-peneliti biologi di masa lampau. Yang pertama sekali menemukan sel itu adalah Robert Hooke. Ya, Robert Hooke ini dia mengamati sayatan gabus. Gabus itu adalah batang kayu yang sudah mati yang biasanya pada masa lampau itu digunakan untuk menutup botol. Ya, menyumbat botol. Nah, sayatan gabus itulah yang dia amati di bawah mikroskop sederhana dan dia temukan ada ruangan-ruangan kecil yang dibatasi oleh dinding. Nah, kenapa ada dindingnya? Karena itu adalah kayu ya, kayu yang sudah mati, berarti sel tumbuhan. Sel tumbuhan itu ada dinding. Ya, kemudian setelah penelitian Robert Hooke itu, barulah bermunculan banyak ilmuwan-ilmuwan lainnya seperti Rudolf Virchow, Max Schultz, kemudian ada Johannes Purkinje, Theodor Schwann, Matthias Leiden, Felix Duharding, kemudian Robert Brown, sampai akhirnya Watson and Crick ya. Jadi Watson and Crick ini adalah cikal bakal berkembangnya ilmu biologi molekular. Biologi molekular itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai DNA, RNA, materi genetik, dan rekayasa genetika, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi cikal bakalnya adalah penelitian dari si Watson and Crick ya. Jadi biasanya kalau di ulangan itu yang suka muncul tuh gini. Siapakah nama ilmuwan yang pertama kali menemukan mengamati sel dari sayatan gabus? Nah, itu jawabannya berarti adalah Robert Hooke. Atau siapakah nama ilmuwan yang menemukan teori omniselula eselula? Omni itu setiap, selula itu sel, dari selula. Berarti setiap sel berasal dari sel sebelumnya. Itu dia menemukan adalah Rudolf Virchow. Kemudian ada lagi, misalkan siapakah yang menemukan teori bahwa sel adalah unit dasar struktural makhluk hidup? Itu jawabannya berarti Theodor Schwann. Dan seterusnya ya. Jadi kalian bisa baca-baca mengenai teori-teori sel ini. Yang penting kalian tahu kata kuncinya, teori-teori singkat dari setiap tokoh-tokohnya ya. Tidak perlu dihafalkan tahunnya. Yang penting kalian tahu intinya ya. Inti dari teori yang mereka temukan. Oke? Ini teori-teori mengenai tokoh-tokohnya ini bisa kalian baca-baca lagi. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke struktur selnya. Ini sekarang kita lihat ada dua gambar sel. Ini adalah sel hewan yang sebelah kiri, yang sebelah kanan sel tumbuhan. Bisa kita lihat di sini ya. Apa perbedaan yang mencolok? Perbedaan yang mencolok adalah kalau tumbuhan, nah ini ya, kaku bentuknya, kotak-kotak. Kenapa? Karena ada yang namanya dinding sel. Nah, dinding sel ini hanya ada pada tumbuhan. Kita lihat ya perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan yang ketara sekali. Kalau tumbuhan itu ada dindingnya, makanya dia bentuknya seperti ini ya. Bentuk sel tumbuhan itu keras, kaku, solid. Kenapa? Karena dilindungi oleh dinding sel yang tersusun atas materi dasarnya itu adalah selulosa. Kemudian ada juga hemiselulosa. Ya, hemiselulosa, kemudian ada yang namanya pektin, kemudian ada lignin. Nah, pektin, lignin, dan lain-lain. Nah, susunan-susunan inilah yang menyebabkan dinding sel pada tumbuhan itu keras, kaku, rigid, padat, sehingga batang-batang tumbuhan seperti yang kita lihat ya bentuknya keras. Itu kenapa? Karena ada dinding selnya. Nah, kalau kita nih, hewan dan manusia, itu tidak menghasilkan enzim pemecah selulosa. Tidak punya enzim selulase. Makanya kita kalau makan tumbuhan, misalkan makan kangkung, makan bayam, kita kunyah-kunyah, nanti keluarnya bentuknya masih seperti itu juga. Kenapa? Karena kita tidak punya enzim pemecah selulosa ya. Hanya hewan-hewan pemakan rumput seperti sapi, kambing itu yang ada enzim selulase.
Itu pun enzimnya dihasilkan oleh mikroorganisme yang menjadi flora alami dalam lambung mereka ya. Jadi secara alami hewan dan manusia tidak punya enzim pemecah selulosa. Oke, itu perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua itu adalah vakuola. Tumbuhan punya vakuola yang besar ya. Kalau hewan sekalipun ada, vakuolanya kecil. Itu pun biasanya terdapat pada makhluk-makhluk yang dulunya masuk kelas animalia, itu protozoa. Sekarang udah pisah sih, bukan masuk hewan lagi ya dia ya. Protozoa ini punya vakuola. Vakuolanya ada dua macam. Yang pertama vakuola makanan. Vakuola makanan ini fungsinya adalah untuk mencerna makanan. Kemudian ada satu lagi vakuola berdenyut atau vakuola kontraktil. Vakuola kontraktil ini fungsinya adalah untuk proses ekskresi atau pengeluaran ya. Jadi sekalipun ada pada hewan, vakuolanya kecil, tidak sebesar ini ya. Kemudian perbedaan berikutnya lagi pada hewan, nggak kelihatan ya di sini, dia ada yang namanya ini nih. Nah, ini namanya adalah kloroplas. Kloroplas ini hanya ada pada tumbuhan ya. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis. Kemudian kalau pada hewan, yang ada di hewan tidak ada di tumbuhan, itu ada lisosom, kemudian ada sentriol dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat yuk lengkapnya perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan ya. Kalau pada sel hewan ukurannya lebih kecil, kenapa? Kalau tumbuhan lebih besar, karena di tumbuhan ada yang tadi namanya vakuola ya. Kita lihat lagi nih, vakuolanya pada tumbuhan itu gede banget, makanya dia ukurannya jadi lebih besar daripada sel hewan. Kemudian lisosom ada pada sel hewan saja, tidak ada pada tumbuhan. Plastida tidak ada pada sel hewan, yang ada di tumbuhan. Nah, plastida inilah nanti yang akan terbagi menjadi ada kloroplas, kromoplas, kemudian leukoplas ya, dan lain-lain. Hanya ada pada tumbuhan. Kemudian dinding sel. Sel hewan tidak punya. Jadi kalau sel hewan paling luar itu hanya membran sel, tidak ada lagi dinding sel di luarnya. Kalau sel tumbuhan double. Setelah dinding sel setelah membran sel ada lagi dinding sel ya. Kalau hewan cuma punya membran aja, kalau tumbuhan double, ada membran dan ada dinding. Kemudian sentrosom atau sentriol. Sentriol ini fungsinya adalah untuk mengatur proses pembelahan sel dan hanya ada pada hewan, kalau tumbuhan tidak punya. Bentuknya, karena sel hewan tidak dilindungi oleh dinding, maka dia hanya punya membran ya. Membran itu bentuknya tidak tetap. Kalau tumbuhan karena dilindungi oleh dinding dan punya vakuola, vakuola itu fungsinya untuk menjaga tekanan turgor, maka bentuk sel tumbuhan tetap. Nah, ini vakuola ya. Vakuola tidak ada pada hewan sekalipun ada ukurannya kecil. Yang tadi tuh ada vakuola makanan dan ada vakuola kontraktil. Kemudian kalau pada tumbuhan ada dan besar ya. Fungsinya dia adalah untuk menjaga tekanan turgor. Tekanan turgor itu adalah tekanan yang muncul karena masuknya air. Oke, itu tadi perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan. Sekarang kita lihat perbedaan antara sel prokariotik dan eukariotik. Prokariotik, kelas 10 sudah sering dengar ya, berarti ya. Harusnya sih, pro itu apa? Pro itu arti katanya adalah belum. Karioteka itu artinya adalah membran inti. Ya, membran inti atau membran penutup pembungkus nukleus. Berarti kalau prokariotik itu belum atau tidak punya membran nukleus ya. Siapa saja sih yang termasuk prokariotik? Prokariotik itu hanya dua, yaitu siapa? Bakteri ya dan cyanobacter. Ini masuk ke dalam kingdom apa? Kingdom Monera. Jadi hanya kingdom Monera yang prokariotik. Selain kingdom Monera semuanya sudah eukariotik ya. Kalau eukariotik itu ada membran intinya. Nah, jadi materi intinya betul-betul terpisah dari sitoplasma. Sementara kalau prokariotik tidak ada membran intinya, sehingga materi inti bercampur dengan sitoplasma. Itu perbedaan mendasarnya. Nah, selanjutnya selengkapnya ini dia. Kalau prokariotik, karena dia monera, dan seluruh monera itu uniselular, kemudian dia juga belum kompleks semuanya organel-organel serta membran nukleusnya, maka ukurannya biasanya lebih kecil daripada yang eukariotik. Kemudian inti selnya karena tidak terbungkus oleh membran inti, dia disebut nukleoid. Kalau yang eukariotik sudah terbungkus, sudah jelas perbedaannya antara inti dan sitoplasma, maka kita bisa sebut dia nukleus. Kemudian penutupnya
Kalau prokariotik setelah membran itu ada yang namanya kapsul. Kapsul itu bentuknya seperti lendir atau gel yang padat. Kalau eukariotik pada hewan tidak punya penutup sel ya setelah membran ya sudah nggak ada apa-apa lagi. Kalau tumbuhan ada setelah membran penutupnya adalah dinding sel ya. Kemudian kita bisa lihat pada prokariotik itu organelnya nggak lengkap. Nggak ada mitokondria, nggak ada kloroplas, nggak ada retikulum endoplasma, tidak ada vakuola, badan Golgi, dan lisosom. Jadi fungsi-fungsinya, kalau mitokondria itu kan menghasilkan energi. Jadi fungsi menghasilkan energi pada prokariotik digantikan oleh organel namanya mesosom. Kemudian kloroplas dia nggak punya. Jadi untuk yang autotrof itu melakukan fotosintesisnya dengan klorofil aja. Dia punya klorofil tapi tidak punya kloroplas ya. Ribosom ada karena menghasilkan protein, vakuola nggak punya, badan Golgi nggak punya, lisosom nggak punya. Kemudian DNA-nya juga kalau prokariotik dia DNA-nya bentuknya sederhana, cincin, sirkuler ya, bulat gitu ya. Bentuknya bulat begitu seperti cincin. Biasa disebut dengan plasmid ya, DNA pada bakteri biasa kita sebut plasmid. Nah, itu perbedaan mendasarnya. Sekarang kita lihat sel-sel eukariotik. Nah, ini bentuknya, strukturnya. Jadi setiap sel itu pada dasarnya harus punya inti sel, sitoplasma, dan membran sel ya. Harus punya membran sel, walaupun dia nggak punya dinding, nggak punya kapsul, nggak punya penutup lain, yang penting punya membran sel untuk melindungi materi-materi di dalamnya. Nah, semua yang ada di dalam membran sel itu kita sebut sitoplasma ya, atau organel-organel. Jadi nanti yang pertama kita lihat nih inti sel. Inti sel itu isinya adalah materi-materi genetika seperti DNA, RNA gitu ya. Nah, jadi ini yang ada di dalam inti sel ini fungsinya adalah untuk mengatur semua kegiatan sel atau membawa materi genetik, materi keturunan. Nah, ini akan kita pelajari secara detail ya. Inti sel ini secara detail akan kita pelajari di kelas 12 nanti ya. Karena nanti kita akan mempelajari substansi genetika, persilangan, dan lain-lain. Ya, oke. Sekarang yang akan kita bahas adalah sitoplasma dan organel-organelnya. Jadi sebenarnya inti sel itu termasuk di dalam sitoplasma ya. Sitoplasma ini isinya adalah cairan dan organel-organel. Salah satu organel itu adalah nukleus. Nah, sekarang kita lihat yuk, ini cairan dulu nih kita bahas. Sitoplasma katanya isinya cairan. Cairannya itu apa sih? Jadi 85% cairan sitoplasma itu adalah air. Sisanya 15% itu terbagi menjadi sekitar 10%-nya itu adalah protein. Ya, kemudian ada 2%-nya. 2%-nya itu adalah lemak. Kemudian ada 1%-nya adalah karbohidrat, dan ada 1% lagi itu adalah asam nukleat. Nah, ini adalah komponen penyusun cairan sitoplasma ya. Kemudian organel-organelnya apa? Ini dia kita lihat ya. Ada banyak sekali organel-organel di dalam sel. Yang pertama nukleus ya. Tadi sudah kakak bahas sedikit. Nukleus itu mengatur seluruh kegiatan atau seluruh aktivitas sel. Kemudian ada ribosom yang berfungsi untuk menghasilkan atau mensintesis protein. Nah, ini kakak taruh gambar di sini ya, supaya kalian bisa bayangkan. Jadi, kalau misalkan ini adalah nukleus, biasanya nempel sama membran nukleus itu ada saluran berkelok-kelok namanya retikulum endoplasma, atau biasa disingkat RE. Kalau RE-nya kasar, berarti dia bertaburan titik-titik kecil ini. Nih, titik-titik kecil di sini ini namanya adalah ribosom. Kalau RE-nya bertaburan ribosom namanya adalah RE kasar atau retikulum endoplasma kasar, yang fungsinya adalah transportasi atau mengangkut protein. Yang menghasilkan protein adalah ribosom, proteinnya nanti diangkut oleh RE kasar. Diangkut kemana? Nanti diangkut kemana? Ke badan Golgi. Ya, tapi sebelum ke badan Golgi kita lihat dulu ada juga retikulum endoplasma yang tidak bertabur ribosom, namanya retikulum endoplasma halus. Fungsinya adalah untuk sintesis lemak ya. Nah, sekarang kita kembali tadi ke ribosom kan sintesis proteinnya. Nanti hasil sintesisnya diangkut oleh RE kasar. RE kasar akan membawa proteinnya menuju ke badan Golgi, lalu proteinnya dikemas akan jadi enzim kah atau jadi hormon kah. Lalu kemudian
hasil pengemasan itu akan disekresikan oleh si badan Golgi melalui vesikel ya. Kemudian mitokondria. Nah, ini gambarnya. Mitokondria ini fungsinya adalah untuk menghasilkan energi melalui proses oksidasi atau proses respirasi sel. Ini juga nanti akan dipelajari secara detail di kelas 12 ya, mengenai respirasi sel dan pembentukan energi. Nah, karena si mitokondria menghasilkan energi, mitokondria sering dijuluki sebagai the powerhouse. Selanjutnya ada juga lisosom yang hanya ada pada hewan. Fungsinya adalah untuk pencernaan intrasel atau menghancurkan zat-zat yang tidak baik untuk sel. Jadi kalau ada benda-benda atau zat-zat berbahaya masuk ke dalam sel, dia akan menghasilkan enzim hidrolitik untuk menghancurkan zat-zat tersebut. Ya, proses penghancurannya pakai enzim hidrolitik bisa melalui peristiwa endositosis maupun eksositosis ya. Kemudian sentriol itu berperan untuk proses pembelahan sel, hanya ada pada hewan ya. Kemudian mikrotubulus itu mengatur pergerakan sel, jadi sel itu bisa bergerak walaupun hanya sedikit. Dan vakuola selanjutnya ya, vakuola itu menjaga dan mempertahankan tekanan turgor sel ya, karena setiap kali ada air yang masuk itu akan membuat tekanan turgor sel naik. Supaya tekanan turgornya tidak terlalu tinggi, ada vakuola yang menjaga dan mempertahankan tekanan turgor sel tumbuhan. Kemudian plastida. Kalau plastida tadi kakak udah pernah sebut ya di awal, plastida itu terbagi menjadi kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Kloroplas berarti dia mengandung pigmen hijau atau pigmen klorofil. Fungsinya adalah untuk fotosintesis. Kalau kromoplas mengandung pigmen lain. Jadi pigmen pada tumbuhan itu macam-macam. Ada pigmen berwarna biru, itu namanya phycocyanin. Ada pigmen berwarna merah namanya phycoerythrin, ada phycoxanthin, dan lain-lain ya. Seperti yang dulu kita pelajari di kelas 10 mengenai alga-alga ya, ada pigmen-pigmen warnanya, itu namanya pigmen pada tumbuhan disimpan dalam kromoplas. Ada juga leukoplas yang tidak memiliki pigmen. Contohnya adalah amiloplas. Amiloplas itu menghasilkan amilom dan menyimpan amilom tersebut. Ada proteoplas yang menghasilkan protein dan menyimpannya. Ada juga satu lagi lipidoplas atau elaioplas. Berarti dia menghasilkan apa? Lipid. Lipidoplas nama lainnya adalah elaioplas. Ya, ini si plastida hanya ada pada tumbuhan. Nah, itu tadi fungsi-fungsi organel sel. Sekarang kita lihat fungsi membran sel. Membran sel itu adanya paling luar ya, karena sesuatu paling luar pasti fungsinya adalah untuk melindungi, kemudian tempat keluar masuk, dan menerima rangsang. Nah, kita lihat yuk, kita kupas nih membran ini tersusun atas apa. Yang pertama nih, kita lihat nih, ini ada bulat berkaki, ini ada kaki, ini bulat, lihat ya. Kepala, kaki, kaki, kepala. Ini juga ya, sampai sini ya, kepala, kaki, kaki, kepala. Ini yang dua lapis ini kepala, kaki, kaki, kepala. Ini biasa disebut lipid bilayer. Lipid lemak B2 layer lapis. Jadi ini adalah lemak dua lapis. Tapi dia bukan hanya lemak, ada fosfatnya. Jadi biasanya disebut phospholipid bilayer. Bagian kepalanya tersusun atas fosfat, bagian ekornya tersusun atas lipid. Ya, bagian fosfat ini biasa disebut gugus hidrofilik. Hidrofilik itu suka air. Kalau lipid itu hidrofobik. Hidrofobik itu takut air, fobia ya, dari kata fobia. Lipid kan memang takut air ya, nggak cocok sama air. Kenapa susunannya seperti ini? Susunan seperti ini nih, kepala, kaki, kaki, kepala berkebalikan ini namanya adalah susunan amfifatik. Jadi bagian luar sel dan bagian dalam sel itu sebagian besar tersusun atas air. Jadi, karena itulah yang luar sama dalam itu harus fosfat yang hidrofil, yang suka air. Bagian tengah-tengah adalah ekor yang tersusun atas lipid yang bersifat takut air. Supaya apa? Supaya air tidak bisa sembarangan keluar masuk dari luar atau dari dalam sel. Gitu ya fungsinya. Jadi, fungsi proteksi itu dilakukan oleh si phospholipid bilayer. Ya, itu fungsi proteksi. Tapi kemudian kalau misalkan semuanya tersusun atas lipid bilayer, maka tidak ada yang bisa masuk dong. Nah, fungsi transportasinya dilakukan oleh siapa? Oleh protein. Nah, ini ada protein nih. Ada protein yang di tengah-tengah lipid,
ada protein yang di tepi-tepi begini doang ya. Kalau yang di tepi gini namanya adalah protein perifer. Kalau protein yang di tengah-tengah begini namanya adalah protein integral. Nah, setiap protein integral ini ada pintunya. Ada pintu yang bisa membuka dan menutup untuk keluar masuknya zat ya. Jadi protein ini adalah tempat keluar masuknya zat. Fungsi transportasi dilakukan oleh gugus protein di dalam membran sel ya. Kemudian ada lagi ini nih, gugus karbohidrat yang namanya gliko. Kalau dia melekat pada protein namanya adalah glikoprotein. Yang ini nih. Kalau dia melekat pada lipid, nih yang ini nih contohnya nih ya, namanya adalah glikolipid. Fungsinya adalah untuk apa? Untuk menerima rangsang ya. Jadi yang berfungsi untuk menerima rangsang itu ada dua, ada glikoprotein dan ada glikolipid. Oke ya, jadi gugus penyusun atau komponen penyusun si membran sel itu macam-macam. Ada fosfolipid, ada protein, dan ada karbohidrat yang fungsinya berbeda-beda. Jadi sangat kompleks sehingga membran sel bersifat selektif permeabel. Artinya apa? Dia bisa menyeleksi zat-zat manakah yang boleh masuk ke dalam sel, manakah yang harus keluar sel. Ya, jadi ada sifat membran itu ada impermeable, ada permeable, ada semi permeable, dan selektif permeable. Jadi kalau permeable itu berarti semua zat bisa keluar masuk. Kalau impermeable berarti tidak ada satupun yang bisa keluar masuk. Nah, tengah-tengahnya ada semi permeable, berarti ada sebagian zat yang bisa keluar masuk. Tapi kalau semi permeable itu cenderung kepada besar molekul. Nah, sementara kalau sel itu bisa milih. Kalau misalkan ada zat yang besar mau keluar masuk, itu dia bisa masukin, ya. Dia bisa menyesuaikan karena dia punya jalan di sini. Maka dia bisa memilih sendiri zat mana yang bisa dia masukin, mana yang mau dia keluarin, sehingga disebut sifatnya selektif permeable, ya. Oke, sekarang karena erat kaitannya, membran itu erat kaitannya dengan keluar masuk zat, maka kita harus membahas mengenai transportasi sel, ya. Transportasi sel itu ada transport pasif dan tentu saja nanti ada transport aktif. Kalau transport pasif itu searah dengan gradien konsentrasi. Gradien konsentrasi itu apa? Nah, ini kita baca ya. Transport pasif itu ada difusi dan ada osmosis. Pengertiannya, kalau difusi adalah perpindahan zat terlarut dari larutan dengan konsentrasi tinggi. Larutan konsentrasi tinggi itu biasa kita sebut dengan larutan pekat. Konsentrasi rendah itu biasa kita sebut dengan larutan encer. Jadi zat terlarut, misalkan ada air gula, zat terlarut itu gulanya. Jadi gula, misalkan ini air gula ya, gulanya itu akan pindah dari larutan yang pekat, yang kental ke yang encer. Kita bisa lihat gambarnya ya. Nih, lihat nih. Kita masukin zat pewarna. Zat pewarna ini adalah zat terlarut. Di sini, di daerah ini nih, yang merah-merah ini adalah daerah di mana zat terlarutnya itu banyak sekali. Lihat, perhatikan apa yang terjadi kemudian. Zat-zat terlarutnya akan berpindah ke tempat-tempat yang masih belum tinggi konsentrasinya, sehingga nanti tujuannya apa? Tujuannya supaya seluruh cairan ini mencapai kesetimbangan. Jadi tidak ada yang padat, tidak ada yang kosong, jadi semuanya tersebar, gitu ya. Itu namanya gradien konsentrasi. Nah, kalau osmosis sebaliknya. Kalau osmosis yang pindah airnya, bukan zat terlarutnya. Dari mana? Dari konsentrasi rendah, berarti dari mana? Dari larutan yang encer, pindah ke larutan yang konsentrasinya tinggi, pindah ke pekat. Tapi bedanya yang ini melalui membran. Nah, ini ya. Ini ada membran nih ceritanya nih. Ini larutan pekat, lihat zat terlarutnya banyak banget. Nah, yang ini adalah larutan encer. Berarti yang akan terjadi apa? Air dari larutan encer akan pindah ke larutan pekat, ya. Berarti apa yang akan terjadi nanti? Karena airnya pindah melalui membran, nanti tinggi air yang di sini akan naik, tinggi air yang di sini akan turun. Kenapa? Karena airnya pindah. Dari mana? Dari larutan encer ke larutan pekat, gitu ya. Itu adalah transportasi pasif. Nah, biasanya kalau pada sel seperti ini. Ini adalah sel hewan, ini adalah sel tumbuhannya. Bisa dilihat ini ada dinding, ini nggak ada dinding. Ini adalah sel darah. Kalau misalkan kita masukkan ke hipertonik itu adalah larutan yang pekat. Air akan pindah dari mana ke mana? Kalau air akan pindah dari larutan encer ke larutan yang pekat ya arahnya ya. Berarti kalau ini adalah larutan pekat, air akan keluar dari sel. Ya, lihat nih, air keluar dari sel. Apa yang akan terjadi?
Kalau pada sel hewan terjadi yang namanya krenasi atau mengkerut karena air keluar dari sel. Kalau pada sel tumbuhan, membran sel akan terlepas dari dinding sel. Ini namanya adalah peristiwa plasmolisis. Plasmolisis itu biasa terjadi pada tumbuhan-tumbuhan yang dimasukkan ke dalam yang diberikan pupuk yang terlalu pekat. Ya, pupuk yang terlalu pekat menyebabkan air di dalam sel akan keluar dari sel dan menyebabkan membran terlepas dari dinding sel, namanya adalah plasmolisis. Kalau larutan isotonik artinya iso itu sama, jadi larutan di dalam sel dan di luar sel sama sehingga tidak terjadi apa-apa. Nah, kalau larutan encer, sel dimasukkan ke dalam larutan encer. Ingat, air bergerak dari larutan encer ke larutan pekat. Jadi anggaplah larutan di dalam sel lebih pekat, berarti air akan banyak masuk, ya. Kebalikan, yang tadi ini keluar, yang ini air masuk. Kalau air banyak masuk, apa yang terjadi? Terjadi perpecahan sel. Kalau sel darah namanya adalah hemolisis, sel-sel darah pecah. Ya, kalau pada tumbuhan yang terjadi adalah turgid. Turgid itu adalah tekanan turgor yang maksimal, ya. Karena ada vakuola di sini, vakuola menjaga tekanan turgor sel sehingga tidak terjadi pecahnya sel, yang ada hanya turgid. Nah, ini sering keluar nih di dalam ulangan, dihafalkan ya. Kemudian yang terakhir, transport aktif. Kalau transport aktif itu adalah transport yang melawan gradien konsentrasi, ya. Jadi misalkan nih, ini pompa NaK nih, ini gambarnya ya. Jadi kalau misalkan nih, yang sodium itu warnanya oranye. Bandingkan ya, sodium itu di luar udah banyak sekali. Harusnya kalau di transport pasif harus diseimbangkan supaya di luar tidak terlalu banyak Na, di dalam tidak terlalu banyak K. Tapi justru walaupun sodium sudah banyak di luar, malah sodiumnya dikeluar-keluarin ya. Tujuannya apa? Supaya terjadi proses polarisasi. Nah, polarisasi, depolarisasi itu nanti akan kita pelajari di materi sistem koordinasi kelas 11 juga ya. Contoh lain dari transport aktif tadi sudah sempat kita singgung, yaitu endositosis dan eksositosis. Oke. Terima kasih, sudah selesai pembahasannya tuntas. Kalau adik-adik masih ada yang bingung, bisa diulang-ulang lagi videonya supaya makin mantap, makin paham ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih adik-adik, semoga bermanfaat. Semangat terus belajarnya. Kalian sudah menonton videonya? Jika kalian belum paham, silahkan komentar di kolom komentar. Demikian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.